Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nida Ulhaq dan rekan saya Aulia Azzafir Rahman. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil pengerjaan tugas besar mata kuliah pemrograman komputer yang kami beri judul Analisis Sensitivitas Suku Bunga Suatu Proyek Industri. Pertama-tama, saya akan membacakan studi kasus kami, yaitu terdapat sebuah proyek industri dengan besar investasi 200 juta dengan pemasukan sebesar 100 juta per tahun, pengeluaran sebesar 50 juta per tahun, dengan umur waktu investasi selama 10 tahun, didapatkan nilai sisa sebesar 60 juta. Besar MAR ialah 30%. Pertanyaannya adalah, apakah investasi ini layak dilaksanakan berdasarkan nilai IRR-nya? Kemudian, untuk memudahkan penjelasan program kami, di sini kami akan menyandingkan kode program dengan terminal atau hasil output kami. Ya, jadi pada kali ini analisis sensitivitas suku bunga akan kami singkat penyebutannya menjadi IRR atau Internal Rate of Return. Jadi sebelumnya kami telah menyediakan file kosong di sini ya dengan nama file.txt yang nantinya akan melakukan file handling ke sini dari proses program di sini. Nah, program dimulai dari kelas dengan nama IRR terlebih dahulu. Di sini kita memasukkan beberapa variabel self dalam metode init yang merupakan variabel diketahui pada studi kasus kali ini yang tadi telah dibacakan. Setelah itu kami juga memasukkan metode perhitungan NPV atau Net Present Value berdasarkan persamaan NPV yang biasa digunakan dalam perhitungan ekonomi teknik dengan juga memasukkan rumus suku bunga yang nantinya hasil NPV akan digunakan dalam perhitungan IRR. Dan itu kami juga memasukkan function yang berisi rumus dari suku bunga dalam ekonomi teknik berdasarkan present value atau nilai sekarang yang nantinya akan dipanggil dalam metode NPV di kelas IRR yang ini. Nah, kemudian kami juga memasukkan function untuk data visualisasi menggunakan grafik matplotlib yang akan kami import menggunakan import matplotlib ini untuk memperlihatkan hasil IRR yang nanti dirangkum ke dalam list dan tuple. Nah, kemudian kita masuk ke program utamanya. Di sini dimulai dari penginputan data berdasarkan variabel diketahui pada studi kasus. Jadi di sini kita akan membuka terminal terlebih dahulu untuk menampilkan hasil runningannya. Di sini direktori sudah disesuaikan ya dengan folder filenya. Kemudian kita panggil file tersebut dengan sebutan Python 3, lalu nama filenya irr.py sesuai dengan nama ini. Ya, sudah muncul ya. Lalu kita masukkan variabel tersebut sesuai dengan tipe datanya masing-masing. Di sini N dengan 10 atau tahun ini. Investasi 200 juta. Laba tahunnya 100 juta. Gradiennya 0. Biaya tahunannya 50 juta. Gradiennya 0 lagi. Nilai sisanya 60 juta. MAR-nya 30%. Nah, karena kita mencari IRR-nya, maka kita akan melakukan trial and error pada penentuan suku bunga untuk mencari dua hasil NPV, yaitu NPV min dan NPV plus. Nah, jadi dalam kasus ini digunakan looping while, di mana jika I tidak sama dengan 0, maka program akan terus berjalan untuk penginputan I yang dilanjutkan dengan kalkulasi NPV berdasarkan I yang dipilih dan mencetaknya. Nah, jadi kalkulasi NPV yang dilakukan dengan membuat variabel baru, yaitu NPV dengan N yang dikapitalkan, dengan selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap kelas dengan parameter sesuai variabel yang kita masukkan tadi. Nah, begitu seterusnya dilakukan looping hingga didapati hasil NPV min dan plus, barulah diisi 0 untuk menghentikan loopingnya. Nah, jadi di sini kita isi dulu I-nya sama dengan MAR dulu ya, 30, kita cek dulu. Nah, hasilnya min. Kalau hasil NPV-nya min, maka kita turunkan bunganya menjadi 25. Kita dapati hasilnya masih min, kita turunkan lagi menjadi 20. Lalu kita dapati plus. Kemudian kita cukupkan. Selanjutnya, karena kita sudah tahu I apa saja yang memberikan hasil NPV min dan plus yang berdekatan, maka kita tinggal mengisi I NPV min dan I NPV plusnya dengan kalkulasi NPV yang sama seperti sebelumnya, untuk kemudian dimasukkan ke dalam variabel baru, yaitu I minnya sama dengan suku bunga saat NPV min, yaitu 25%. Kemudian I plusnya sama dengan suku bunga saat NPV-nya plus, yaitu 20%. Nah, selanjutnya data-data ini akan diperbarui variabelnya terlebih dahulu menggunakan condition, yang mana jika I plus lebih dari I min, maka I min sama dengan iter 1 dan I plus sama dengan iter 2. NPV min sama dengan NPV 1 dan NPV plus sama dengan NPV 2. Begitu pula sebaliknya pada else.
Nah, setelah variabel diperbarui, maka lanjutkan dengan kalkulasi nilai IRR menggunakan lambda expression. Di sini di dalam penerapan lambda kami memberi nama variabelnya ROR. Kemudian terdapat 4 argumen yaitu INT1 dan 2, lalu ada PV1 dan PV2. Kemudian setelah itu kami menuliskan formulasi dalam perhitungan lambdanya. Selanjutnya, kami merubah variabel IRR tersebut, variabel ROR maksud saya menjadi variabel IRR untuk melakukan pencetakan. Ya, setelah dilakukan kalkulasi IRR, maka akan didapatkan hasil output seperti ini. Nah, nilai IRR sudah diketahui, yakni 22,8 sekian persen, dan juga tertera di bawahnya nilai MAR, yaitu 30,0% atau 30%. Setelah itu, masuk lagi ke condition, di mana jika IRR lebih dari MAR, maka disitu terdapat variabel proyek layak untuk dilaksanakan. Namun, jika IRR kurang dari MAR atau sama dengan MAR, maka proyek tidak layak untuk dilaksanakan. Lalu variabel tersebut dicetak. Nah, karena kebetulan nilai IRR kali ini di bawah MAR atau kurang dari MAR, maka proyek tersebut tidak layak untuk dilaksanakan. Setelah itu, seperti yang kita lihat tadi, akan muncul grafik visualisasi data, suku bunga dengan NPV min, dan suku bunga dengan NPV plus, serta nilai IRR-nya. Nah, ini grafik ini sudah tepat ya, sebab sudah melalui garis interpolasi analisis sensitivitas. Sehingga jika suku bunga bernilai seperti yang tertera, yaitu 22,8 sekian persen, yaitu di sini, maka NPV-nya sama dengan 0. Nah, data-data yang tertera ini dapat dari dua pembuatan variable list, yaitu I yang memuat 3 nilai interest atau discount rate, dan NPV yang memuat 3 nilai NPV. Kemudian data-data tersebut disandingkan dengan garis horizontal, yakni dengan variabel tuple bernilai 0, 0, 0, ya, namanya limit, sebagai tanda interpolasi atau NPV sama dengan 0. Dari list dan tabel tersebut, grafik ini muncul dari pengimparan modul matplotlib yang telah kita masukkan tadi dan dipanggil dengan function graph ini. Lalu tercetak dengan label X atau sumbu X yaitu discount rate, dan label Y atau sumbu Y yaitu NPV ya. Seperti ini ya. Nah, setelah semua selesai, kita cocokkan hasilnya dengan studi kasusnya. Nah, jika kita lihat di sini, ini di I sama dengan 20%, NPV sebenarnya 19,29. Sementara di sini 19,31. Dan yang di I sama dengan 25%, di sini min 15,006, sementara di sini ini ya, min 15,032. Nah, hal tersebut berbeda dikarenakan pada studi kasus, yakni menggunakan tabel suku bunga, yang mana hanya memiliki ketelitian hingga 3-4 angka di belakang koma. Sementara jika kita lihat pada kalkulasi Python, dia bisa menghitung hingga ketelitian lebih dari belasan angka di belakang koma. Nah, sehingga kalkulasi pada Python ini jauh lebih akurat dibandingkan dengan menggunakan tabel bunga majemuk ini. Nah, kemudian jika kita lihat pada grafiknya juga sudah sesuai ya. Ini. Nah, ini. Nah, ini juga sudah sesuai ya. Sudah sesuai dengan yang tertera pada studi kasus, yakni membentuk garis diagonal dan dibatasi oleh garis horizontal atau interpolasi yang menandakan bahwa NPV sama dengan 0. Terakhir, data-data yang telah kita dapat ini akan langsung dicetak atau langsung ditulis ke dalam file.txt yang telah kita sediakan tadi dengan menggunakan file handling. Maka kalau kita lihat sekarang, yang tadinya file kosong sekarang sudah terisi dengan data-data yang telah kita peroleh tadinya. Namun, untuk data visualisasi berupa grafik tidak bisa dimasukkan, sehingga kami membuat 3 variabel dictionary yang masing-masing memiliki key and value berupa suku bunga dan NPV sesuai dengan masing-masing pasangannya, sebagai tanda plotnya yang kemudian kami sertakan ke dalam file handling tadi, sehingga didapatkan output pada file.txt sebagai berikut. Sekian pemaparan program kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.